Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Teman-teman sekalian yang berada di forum ini, selamat siang. Siang, Ibu. Udah bisa ditambah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama Bapak Direktur PTKI Medan yang terhormat, Bapak Pudir 1, 2, dan 3, walaupun belum nampak di sini, tetapi itu salam hormat kami. Kemudian Bapak Ibu Kepala Lab, ya, Ibu Bapak Kepala Lab, maaf sebelumnya, yaitu Ibu Kaprodi TK, Ibu Kaprodi AKS, Bapak Kaprodi PM, kemudian Bapak Ketua Senat, _ SPMI, kemudian Ibu, Bapak, sejawat dosen keseluruhan yang hadir di forum ini. Terima kasih atas kehadiran dan yang telah memenuhi undangan kami, di mana pada sore hari ini kami berkesempatan ingin mensosialisasikan program kerja yang ada di UPPM selanjutnya, di mana ini nanti akan program-program tersebut ya akan menjadi tugas ya dari CPNS yang baru kita. Mereka di Latsar ditugaskan untuk memberikan program-program terutama di UPPM karena terkait kita di sini dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang selama ini secara manual, sekarang kita sudah mulai bersosialisasi ke TV 4.0. Itu tujuan untuk menunjang daripada PTKI sendiri sebagai institusi kita yang tercinta. Nah, kemudian ada 2 program yang dibuat oleh CPNS kita yang baru sebagai tugas mereka di Latsar. Pertama yaitu untuk memprogramkan penelitian kita, kemudian PKM kita. Nanti apa-apa saja yang akan disampaikan nanti kami serahkan waktu dan tempat kepada kedua CPNS kita yang baru untuk memberikan menyampaikan apa-apa saja yang baru dari UPPM atau khususnya penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kita laksanakan bersama sebagai fungsional dosen. Untuk yang selama ini manual, kita mengarah kepada online sesuai dengan kemarin tanggal 5 kami ada sosialisasi tentang TVIT ya, TVIT 4.0. Nah, arahnya ke sana, kita mulai berangsur-angsur bergerak, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat kita ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sejawat dosen, kami berikan kesempatan pertama kepada adik kita, Dinda, sebagai tugasnya di Latsar untuk mensosialisasikan pengabdian kepada masyarakat. Kepada Ibu Dinda, kami persilakan. Baik, Bu Meti, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi perkenalan program digitalisasi terkait dengan UPPM yang kami laksanakan sebagai tugas Latsar. Namun sebelumnya kami berdua mungkin ingin meminta
meminta kata pengantar dulu dari mentor kami, Ibu Gimelia. Ya, terima kasih kepada adik-adik CPNS, Bapak Dian dan Ibu Dinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi portal e-penelitian dan e-penelitian pengabdian kepada masyarakat. Saya selaku mentor pada kegiatan Laskar adik-adik CPNS Dian dan Dinda sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana nantinya kegiatan ini merupakan aktualisasi adik-adik ini dalam aplikasi pembuatan portal e-penelitian dan e-pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini ataupun dengan adanya kegiatan portal e-penelitian dan e-pengabdian kepada masyarakat ini nantinya diharapkan adalah memudahkan Bapak Ibu dosen sekalian dalam mengakses ataupun menginput semua data kegiatan yang diperlukan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang nantinya sewaktu kita dibutuhkan untuk monitoring dan lain sebagainya ini tidak perlu lagi kita dengan susah di dalam portal e-penelitian dan e-pengabdian masyarakat. Itu harapannya. Kami sangat menghargai adik-adik sekalian apa yang telah dilakukan adik-adik ini. Semoga kedepannya bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru lagi yang nantinya akan dikembangkan untuk pelayanan, baik itu pelayanan untuk unit penelitian pengabdian masyarakat atau UPPM ataupun unit-unit yang lainnya. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gimelia. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memulai untuk memperkenalkan program kami. Di sini kami akan langsung melakukan simulasi untuk mengakses portal PKM ataupun penelitian. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Ibu Meti selaku Kepala UPPM, Ibu Gimelia selaku mentor, dan juga Bapak Adi selaku tim IT PTKI yang sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas aktualisasi kami ini. Baiklah, kami pakai. Kedengaran kan? Baiklah, kami akan memulai. Jadi di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk yang namanya portal PKM. Nah, apa itu portal PKM? Di sini intinya kita akan melakukan digitalisasi dalam hal pengusulan proposal dan juga nanti dalam hal penelitian, pelaporan hasil kegiatan PKM-nya tersebut. Nah, jadi di sini portalnya itu kita bisa diakses dengan website ptki.ic.id /UPPM/PKM untuk yang namanya PKM. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini itu untuk usernya nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama user untuk dosen. Nah, nanti kalau seandainya aplikasi ini benar-benar akan dijalankan, maka username dan password
akan diperoleh oleh masing-masing dosen sesuai dengan username dan juga password masing-masing dari tim IT PT KAI. Nah, nanti juga ada user UPPM dan juga user review. Nah, di sini kami akan mensosialisasikan untuk penggunaan user dari dosen-dosen yang akan mengusulkan proposal dan juga akan melakukan pelaporan proposalnya. Nah, jadi untuk contoh, izin Pak Nelson, saya izin menggunakan username Bapak ya Pak. Ini saya buat Nelson, misalnya ingin melakukan pengusulan proposal. Baik. Nah, setelah login, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Sebenarnya ini masih dalam tahap pengembangan Bapak Ibu, karena keterbatasan waktunya. Jadi sebenarnya portal PKM ini masih banyak harus dikembangkan lagi. Untuk kedepannya setelah kegiatan laksar kami, bila secara resmi nanti akan diberlakukan di UPPM. Nah, jadi setelah kita masuk ke login, di sini ada jadwal PKM. Nah, misal di sini ada jadwal PKM. Nah, di sini nanti jadwalnya itu akan dibuka sesuai sama periodenya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang dibuka itu, di sini kita misalkan itu periode genap tahun 2001-2022. Berarti kegiatan PKM 1 tahun 2022. Nah, jadi di sini untuk pengusulan proposal hanya bisa dilakukan oleh ketua. Jadi nanti misal Pak Nelson sebagai ketua akan mengusulkan proposal melalui portal PKM ini dengan mengklik ketua. Nah, dengan mengklik ketua ini, nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nanti kita memasukkan judul, ada bidang terkait kegiatan PKM-nya apa, tanggal pelaksanaan, tempat kegiatan, terus dana usulan. Kemudian ada, nah di sini itu ada bagian untuk mengupload proposal, surat balasan dari surat dari kepala desa dan juga surat balasan dari PT KAI. Nah, di sini misal yang punyanya Pak Nelson, judulnya saya izin teknologi pembuatan pupuk kompos ya Bapak. Nah, misalnya bidangnya misalnya bioenergi. Kemudian pelaksanaannya, misalnya Bapak ini saya buat Maret tanggal, misalnya saya buat tanggal 3 izin, ini tempat pelaksanaannya, misal ini ada di Desa Ubah Sentang. Nah, usulan dananya Rp6 juta. Nah, di sini jadi ada proposal yang kita upload. Nah, jadi di sini kalau karena surat kepala desa dan surat balasan dari PT KAI merupakan
salah satu dari persyaratan untuk mengusulkan proposal. Jadi harusnya kalau kita save, ini tidak akan tersave karena ya ini kan dia balik lagi ke halaman awal karena tadi bagian kepala desa dan surat balasan tidak kita upload. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi di sini nanti kalau kita mengupload harus tiga-tiganya terlebih dahulu, baru di save akan masuk. Jadi ini kita ulang lagi. Ya, Bu. Teknologi. Organik. Ya, proses. Jadi ini kita upload lagi. Oh iya, izin karena surat kepala desanya belum saya download dari kemarin dikirimkan Ibu Mercy, saya izin mengupload surat. Misal ini surat dari kepala desa. Apa dimasukkan gitu ya kan? Oh diisi lah dia. Jadi misal ada surat dari BPKI Iya. kita Masukkan dia. Ini ketika tiga-tiga itu Baru mau dia. Mau ngajar juga itu kan. Ada kolom yang diisi harus diisi. Kalau enggak kayak materi enggak kita isi, enggak mau dia portalnya itu buka. Kakak nggak ambil lagi ya, ambil 2:30. Pembimbingnya apa? Sih. Kalau enggak, siapa yang bisa? Bapak Ibu mungkin ini sepertinya ada gangguan, mungkin bisa beralih ke penelitian dulu Bapak Ibu ya, saya mau konsultasi ke Ajis, maaf sekali soalnya ini bagian yang surat Sudah diisi? kepala desa dan balasan Iya, dan sudah. proposal udah diisi Tapi dia masih belum membal. bisa mengupload. Saya share screen mungkin bisa dilanjutkan sama Bapak Dian terlebih dahulu. Maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinda. Bapak Ibu sekalian, saya hormati Ibu Kepala UPPM, Ibu Insinyur Rosmiati, MSI, Ibu Dr. Gimel
Emilia Saragi, MSI, sebagai mentor saya. Terima kasih Bu telah hadir. Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen saya juga di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Terima kasih atas kehadiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu mengenai portal yang saya bangun. Mungkin masih banyak juga ya kekurangan. Baik, saya izin share ya Bapak Ibu. Nah, rencananya alur sistem penelitiannya dosen ya dapat login ke sistem, kemudian dosen juga dapat mengupload proposal penelitian, kemudian proposal penelitian ini akan direview, pastinya reviewer nanti di set atau diatur oleh admin ya, kemudian dinilai. Jadi intinya ini hanya mengkonversi dari pelayanan yang selama ini dilakukan secara konvensional menjadi lebih dinamis, lebih digital. Jadi kemudian dosen dapat mengakses SK penelitian, kemudian dosen mengetahui dana yang disetujui di portal. Jadi dana yang diusulkan berapa, dana yang disetujui berapa. Tapi ini pun akan juga nanti dari surat resmi, nah pasti nunggu surat resmi baru nanti akan munculi di portal. Kemudian dosen mengupload kontrak penelitian. Jadi nanti ada kontrak penelitian yang Bapak Ibu download dari portal, kemudian Bapak harus menuliskan ya kan nama Bapak Ibu ataupun mengetik ulang. Kemudian setelah sudah ditandatanganin itu Bapak Ibu sekalian di-upload ya untuk kontrak penelitian. Kemudian tahapan ketujuh dosen mengupload laporan kemajuan. Nah, di laporan kemajuan ini nantinya akan ada catatan dari reviewer ya yang ditunjuk. Ya pastinya reviewer sebelumnya ya yang memeriksa proposal sehingga mengetahui perjalanan proposal Bapak Ibu, apakah sudah ada pelaksanaan penelitian ketika sudah diberikan SK pelaksanaan penelitian. Kemudian setelah sudah di-upload laporan kemajuan itu akan dimonep ya, akan dimonep oleh reviewer. Setelah di monep itu akan diberikan catatan ya apa kekurangannya sehingga nantinya akan dilengkapin, Bapak Ibu dosen harus melengkapi di laporan akhir ya. Ini laporan akhir ya, laporan akhir. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen bisa mengganti password di sistem tersebut. Berikut aksesnya ya, saya tampilkan nanti di dalam sistem itu ada panduan juga ya, dalam bentuk video maupun dalam bentuk seperti ini ya, e-book panduan di dalam sistem, nanti bisa Bapak Ibu download. Nah, untuk default login ya Bapak Ibu bisa mengakses juga melalui handphone ataupun melalui smartphone ya, melalui tablet atau melalui laptop dan komputer ya. Nah, jadi di sini NIP Bapak Ibu ya, apabila belum terdaftar nanti Bapak Ibu bisa menghubungi UPPM ya. Kemudian password defaultnya kalau belum diganti itu 100 ya untuk dosen ya. Nah, untuk reviewer nanti dibagikan secara internal oleh PPM. Nah, akses link ya, akses link itu akses link akses.ptki.ac.id penelitian. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik dosen. Nah, di sini saya masuk di admin dulu ya Bapak Ibu. Nah, dosen saya nggak hafal nih. Nah,
Di sini akan tampil berapa dosen yang terdaftar ya, yang bisa mengikuti sebagai anggota, sebagai ketua maupun anggota penelitian. Kemudian jumlah proposal yang telah diajukan. Nah, ini kemarin data yang tahun 2021, kemudian tahun 2022 ini belum diupdate ya Bapak Ibu. Jadi hanya sekilas saja. Nanti kalau misalnya ke depannya pastinya dibutuhkan data Bapak Ibu untuk mengupdate secara mandiri, sehingga nantinya UPPM ini mendapat data yang dari tahun-tahun semalam maupun tahun yang akan datang. Nah, kemudian di situ ada data dosen. Nah, ini saya akan ngambil NIP. Salah satu misalnya tadi Indah mengambil Pak Nelson ya, jadi saya ambil juga data beliau. Izin Pak ya. Saya ambil NIP-nya. Kemudian akses. Oke, ini dia dosen. Passwordnya 100. Mungkin udah diganti. Nanti kalau misalnya nggak bisa login, ini bisa diganti passwordnya. Bisa dihubungi jurusan mekanik untuk diganti passwordnya. Karena password default mungkin kemarin uji coba saya. Nah, ini akan muncul. Nanti videonya akan ganti karena kemarin tutup sama di bandit sama Bennett sama YouTube, mungkin karena ada nampak data informasi, jadi YouTube langsung memblokir. Sebenarnya kan ini untuk untuk video panduan. Nah, di sini ada profil Pak Nelson Tonga, golongan 4A, jurusan Teknik Mekanika. Kemudian ada info opening penelitian. Nah, nanti di sini diinformasikan juga di portal, selain di grup, di portal juga didapat surat resmi ya, bahwasanya dibuka untuk penelitian internal secara resmi dibuka oleh kepala UPPM PTKM. Nah, ini ada nanti setiap tahunnya akan muncul data-data itu. Nah, kemudian di situ ada info penggunaan sistem. Nah, ini panduan, nanti kalau misalnya belum diupdate, nanti diupdate sama admin. Ya, nanti diupdate admin di sini. Nanti akan muncul ya. Kemudian panduan proposal juga. Nah, di sini panduan proposal untuk penelitian. Jadi kalau misalnya ada yang update setiap tahunnya, ini datanya di bawah. Nah, tahun 2022 misalnya ada perubahan di tahun 2003, panduan ini muncul. Nah, kemudian di sini proposal penelitian. Nah, disinilah untuk inputan proposal penelitian ya, Ibu. Nah, ini data penelitian. Saya ada soft copy ya. Nah, untuk proposal. Kalau itu proposal Pak Nelson tahun 2021. 2021 ya. Coba 2021. Nah, ini di Bapak Ibu kalian kan kalau sudah ada draftnya bisa mengkopikan secara mandiri dan mengupload untuk tambah penelitian. Ya, di sini ada judul penelitiannya, kemudian tahunnya misalnya 2021 ya, tahun-tahun yang lama bisa dimasukkan penelitian terapan. Misalnya untuk ini Pak Nelson skemanya bidang penelitiannya ini tertulis ya.
Jadi judulnya saya buat ini Pak ya, untuk diskusi 4,0 misalnya. Kemudian file penelitiannya proposal tahun 2000, ini baru diupload proposal Bapak. Kemudian deskripsinya ini seperti abstrak. Nah, seperti abstrak ini bisa dikopikan abstrak untuk memudahkan reviewer membaca. Nah, di copy. Kemudian dana yang diusulkan ini bisa dituliskan atau diberikan. Dana penelitian 10.755 juta 765. Nah, ini mungkin masih banyak kekurangan, belum ada komanya Bapak. Saya baru klik simpan. Nah, baik, di sini sudah muncul. Nah, ini bisa di-download filenya lagi. Kemudian di sini detailnya serapan ini 4,0. Nah, nanti di sini dilanjutkan dengan pihak UPPM sebagai admin memilih reviewer. Ini reviewer. Nah, jadi nanti admin mengecek ya periode pemberian itu ada, dicek di admin. Nanti ini ada beberapa menu ya, proposal sudah enggak, data proposal ya, data proposal masuk. Oke, di sini nanti akan dicek. Nah, ini yang tadi diupload Pak Nelson ya, statusnya belum direview. Ini misalnya diinputkan reviewer ya, reviewer di sini masih satu. Jadi dibuat misalnya Bapak Golfrid Gultom, Bapak Dr. Golfrid Gultom STMT, kemudian diupdate. Nah, nanti reviewer akan mengecek ya secara akun juga pastinya. Oke, walaupun lagi perjalanan dinas bisa mengakses website untuk melakukan penilaian. Passwordnya nanti akan diberikan panduan password defaultnya. Nah, di sini akan muncul nanti panduan juga, ada profil reviewer, kemudian panduan penggunaan sistem, kemudian ada SK reviewer setiap tahunnya. Kemudian di situ ada mengecek proposal penelitian masuk. Nah, nanti akan muncul ya proposal. Nah, di sini memang sengaja nggak dibuat namanya ya. Nggak dibuat namanya, nicknya aja. Tapi di sini muncul juga ya di dokumen. Jadi reviewer bisa mengecek proposal yang masuk. Nah, sama Pak Nelson. Kemudian di sini akan direview. Jadi format selama ini secara kertas itu by paper itu di upgrade ke sistem ya. Di sini ketajaman pengurusan masalah dan tujuan penelitian misalnya baik penilaiannya, kemudian di sini baik ya, sini sangat baik misalnya seperti itu. Kemudian ini catatan proposal ya, ini hasilnya diterima atau ditolak. Ini untuk akun viewer, ini dapat misalnya dapat diteruskan. Dan misalnya seperti itu, klik update. Nah, nanti dosen dapat melihat nilai ya dari hasil reviewer ya, dari hasil reviewer ya. Nanti akan muncul, dapat diteruskan dan hasilnya diterima ya.
hasil proposal diterima, kemudian kita menunggu SK ya, SK pelaksanaan penelitian yang telah ditandatangani oleh Kepala Direktur PTKI Medan. Nah, akan muncul nanti setelah diterima akan muncul SK ya, SK pemenang penelitian. Ini. Nah, di SK itu tidak ada apa, saya lihat tidak ada ini mengenai dananya. Nanti secara apa, PPM akan menginformasikan di portal ya dana yang disetujui ya, apabila sudah di. Nah, ini kan belum disetujui, ini muncul kan masih nol, walaupun statusnya diterima. Jadi nanti pihak admin ya, setelah sudah di ACC dananya akan membuat dan yang disetujui berapa. Nah, jadi nanti sini login admin lagi. Baik, di sini nanti akan masuk ke pendanaan proposal. Ya, jadi yang sudah diterima ya, yang sudah diterima akan didanain ya, misalnya Pak Nelson ya, proses. Nah, ini misalnya danain misalnya 8 juta. Kebanyakan ya, 8 juta. Klik update. Nanti di portal dosen ya, yang dalam hal ini portal Pak Nelson akan muncul dana yang disetujui. Nah, ini tadi 8 juta. Nah, kemudian tahap selanjutnya dosen ya mulai melakukan upload ya kontrak penelitian. Jadi format kontrak penelitian ini di-download dulu. Download ya, kemudian diisi tulis tangan boleh, di ketik ulang lagi, di convert ke Word, diketik ulang lagi boleh. Bapak Ibu, ini masih tahap pengembangan. Kedepannya ini udah langsung otomatis terekap atas nama Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menang dalam ataupun dibiayain lah udah mati atau dibantuin ya, diberikan bantuan ya, oleh PP oleh apa Politeknik. Nah, kemudian setelah udah ditandatangani itu harus diupload ke kontrak penelitian. Nah, jadi diupload di sini. Nah, diupload lah kontrak penelitiannya yang sudah ditandatangani. Diupload, kemudian dosen melanjutkan kalau sudah diinformasikan melalui WhatsApp group untuk mengupload laporan kemajuan, dosen sudah mulai bisa mengupload laporan kemajuan. Nah, kemudian kita coba upload laporan kemajuan, Pak Nelson, update. Nah, di sini nanti reviewer ya kembali melihat ya. Apabila sudah periode memang untuk memeriksa laporan kemajuan ya, kembali melihat dalam hal ini Dr. Goldfried saya pilih untuk menambahkan catatan ya, atau mereview dari laporan kemajuan yang Bapak Ibu upload. Nah, di sini ada monep laporan kemajuan. Nah, di sini review lagi, tapi di sini tidak ada penilaian apanya, hanya catatan. Nah, bahasanya ya sudah sesuai. Sudah. Kemudian klik update, nanti dosennya bisa melihat ya hasil monep dari reviewer sudah sesuai. Setelah periode informasi kembali untuk mengumpulkan laporan akhir, dosen harus mengupload laporan akhir. Laporan akhir. Dan laporan
Maksimal untuk laporan akhir kapasitas upload itu 5 mega. Nah, baru simpan. Nah, kemudian tahap terakhir adalah monet laporan akhir, dan di sini belum di monet. Nah, kalau belum monet, hasil keluarannya apa, yang dijanjikan sesuai, nanti biar reviewer pun melihat juga laporan monetnya. Laporan akhir untuk monetnya, nah di sini laporan akhir penelitian bisa di-download, dan di sini catatannya sudah sesuai luaran. Update. Nah, demikian Bapak Ibu bisa juga ganti password di sini, kan password defaultnya 100, ini bisa untuk diganti passwordnya apabila sudah login, bisa diganti. Baik, terima kasih. Demikian untuk panduan penelitian yang saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Ibu Dinda Rizka Fadilah. Terima kasih Bapak Dian. Baik Bapak Ibu semuanya, saya melanjutkan untuk mensosialisasikan akses untuk portal PKM yang tadi sempat terjadi masalah. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi untuk portal PKM ini tadi setelah kita login, setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita memilih jadwal PKM. Nah, dari jadwal PKM, misal kita ingin melakukan pengusulan proposal pada periode genap 2001-2022, misal di sini Bapak Nelson sebagai ketua, karena ketua yang hanya bisa mengupload proposal pengajuannya. Jadi misal kita tadi judulnya teknologi pembuatan pupuk kompos, bidangnya misal bioproses, kemudian tanggal pelaksanaannya, kemudian ini data yang ingin diupload, peraturan PKM. Kemudian kita mengupload ada surat kepala desa dan surat balasan dari PTKI. Jadi setelah 3 file ini diupload, kita save. Nah, di sini berarti pengusulan proposalnya telah berhasil. Nah, di sini, jadi ketika nanti kita membutuhkan file proposal ini, ataupun ketiga file yang tadi, kita bisa mengklik lihat ini, lihat, dan langsung ada di sini untuk surat desa, kemudian ada surat balasan dan proposal. Nah, misal kita membutuhkan proposalnya. Nah, di sini kita tinggal download proposal tersebut. Misal mau download download dan filenya akan terdownload. Kemudian, nah ini kan berarti nanti proposal ataupun surat kepala desa dan surat balasan dari PTKI hanya ada di akun dari ketuanya. Ketika anggotanya ingin memiliki dokumen yang diupload tadi, pesertanya juga bisa dengan cara menambahkan sebagai anggota. Jadi misal saya logout dulu. Nah, misal anggotanya tadi saya lihat ada Bapak Abdillah. Nah, setelah masuk ke portalnya, kita langsung ke jadwal PKM. Nah, di sini tadi
pengajuannya untuk semester genap 2001-2022. Nah, di sini sebagai anggota Bapak Abdillah bisa mengklik anggota. Nah, di sini kita memilih judul sesuai dengan kegiatan PKM yang kita lakukan. Di sini karena Pak Abdillah anggota Pak Nelson bisa memilih yang teknologi pembuatan pupuk kompos. Di sini kita daftar. Nah, setelah daftar, maka Pak Abdillah juga akan memiliki dokumen-dokumen yang tadi diupload pada pengusulan proposal. Begitu selanjutnya bila ada anggota lainnya yang ingin juga memiliki dokumen tersebut. Sebenarnya anggota ini juga bisa ditambahkan oleh admin, yaitu PPM nanti dari akun UPPM tersebut. Nah, jadi misal kita sudah melakukan pengusulan proposal, nanti rencananya untuk PKM juga ada tahapan penilaian dari reviewer. Nah, setelah proposal diusulkan, maka nanti PPM akan menentukan siapa reviewernya. Selanjutnya akan dinilai oleh reviewer tersebut. Nah, setelah dinilai, maka nanti akan muncul di sini itu nanti akan muncul seperti nilai dan juga apa-apa saja komen dari reviewernya. Misalnya yang sudah kami coba nilai, coba isi misalnya kelompok penelitiannya Bapak Ajis. Nah, di sini ketika sudah di review, maka akan terlihat hasil seperti ini. Nah, dari nilai 3,15 dari 4. Nah, di sini kita akan bisa melihat, misal nanti dari reviewernya itu ada komentar apa saja, ataupun usulan-usulan dari review akan terlihat seperti di kolom ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti hasil reviewer ini apabila ada usulan ataupun perbaikan dari reviewernya, diharapkan akan diperbaiki di laporannya, dan selanjutnya setelah kegiatan selesai, pelaporannya akan dilaporkan di portal ini. Tapi karena ini portalnya masih dalam tahap pengembangan, maaf sekali Bapak Ibu, di sini belum ada pilihan untuk melaporkan laporan akhir dari kegiatan PKM ini. Tapi kurang lebih nanti prosesnya sama dengan pengusulan proposal. Jadi nanti ketuanya yang melaporkan, kemudian nanti untuk anggotanya ketika tinggal menambahkan saja, sehingga mereka juga untuk anggota bisa mendapatkan laporan dari kegiatan PKM tersebut. Untuk panduan untuk pengaksesan portal PKM, seperti itu untuk sementara waktu ini. Sekian dari saya. Dari Bapak Ibu, apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Oh iya, untuk Bapak Ibu, kami mohonkan untuk mengisi absensi ada di kolom chat dikirimkan oleh Bapak Dian. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Dian, Pak Hari mau tanya dikit ya. Boleh, Pak. Ya, Pak. Boleh, Pak. Oh, tadi Ya, itu kan di dalam PKM. Sekarang kan harus ada pengawas, Pak Dian. Itu pengawas belum ada itu kolomnya Pak di portalnya. Kalau bisa dimasukkan, jadi PKM di mana, siapa pengawasnya. Kan sekarang udah ada ya.
Itu aja Bu tambahannya. Oh iya Pak, terima kasih untuk saran dan masukannya Bapak. Iya, iya. Terus satu lagi Bu Dian, ya lupa lagi sini saya. Jadi kan di dalam bikin proposal PKM kan, itu waktu membuat anggaran kan sebaiknya apa enggak urutannya ada surat dari desa dulu menyatakan bahwa PKM itu sudah bisa diterima atau tidak, karena lokasi tempat kan juga berpengaruh. Urutannya maksudnya. Iya Bapak. Apakah enggak desa dulu baru ke anggaran? Anggaran biasanya diletakkan posisinya sudah final di bawah gitu. Biasanya begitu ya. Kalau itu kan kalau nggak salah anggarannya posisi setelah proposal ya. Itu kan proposal ini bisa menentukan tentang anggaran kan. Itu aja kemudian 2 itu barangkali ya. Untuk yang mungkin saya mencoba yang menjawab yang anggaran tadi ya Bapak. Kalau untuk yang PKM, pengusulan anggaran itu sama dengan yang ada di kolom buat pengusulan proposal Pak. Kan ada judul tadi setelah kita membuat itu kan ada judul, kemudian tempatnya, tanggal pelaksanaan, usulan dana, kemudian juga ada surat dari kepala desa, balasan kepala desa, dan juga proposalnya Bapak. Iya, iya. Enggak, maksud saya gini Bu Dian, anggaran ini kan menentukan pada lokasi tempat ya. Iya Pak. Biasanya gitu kan. Jadi artinya bukan anggaran dulu baru lokasi tahu gitu kan. Karena akan pengaruh di dalam anggaran adalah tentang perjalanan dinas. Misalnya Loka Medan dengan misalnya Deli Serdang kan pasti beda. Ada standar perjalanan dinasnya. Itu aja sih mohon pertimbangan, tapi kalau itu tidak ada problem, itu saya pikir udah bagus ya, sangat bagus. Juga termasuk penelitian tadi juga sangat bagus sekali. Sangat membantu lah untuk Bapak-Bapak Ibu dosen. Terima kasih, itu aja Bapak sebagai tambahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Betty ataupun Bu Gimil mau menambahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Hari. Izin menjawab. Iya, boleh Bu Gimil. Untuk saat sekarang ini, untuk anggaran itu memang diajukan pada saat proposal itu diajukan, Pak. Dan untuk biasanya kan kita untuk tahun-tahun ini ataupun tahun-tahun yang sebelumnya itu anggaran itu masih belum ditinjau seberapa jauh tempat yang kita melakukan pengabdian gitu Pak. Jadi anggaran ini masih pukul rata untuk keseluruhan itu di berapa gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya Pak kita tinjau Pak di mana letak PKM itu diadakan. Jadi anggaran itu kita sesuaikan dengan keadaan tempat juga Pak. Ya, tapi untuk saat sekarang ini masih disamakan Pak. Dimanapun tempat berada. Iya Bu, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Iya, kedepannya mungkin Pak. Tadi pengawas Bu gimana Bu tentang pengawas? Pengawas kan belum masuk tadi. Untuk data pengawas ini masih diperbincangkan juga Pak. Kemungkinan gitu ya. Perlukah ada pengawas ataupun tidak? Ya, kita tinjau dulu dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Kemendikbud ataupun dari yang lain, apakah itu perlu apa tidak? Oke. Baik. Bu, mau tanya Bu? Bu Dinda. Iya Pak, silakan Pak Bila. Gini Bu, selama ini kan proposal pengabdian kepada masyarakat ini kami buatkan hanya dari satu prodi aja Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu, kalau sebetulnya pengabdian masyarakat ini kan bagusnya dari berbagai prodi untuk satu kelompok. Kemudian yang kedua Bu, saya mau nanya, apakah boleh misalnya tahun ini judul kami membuat Briket Arang misalnya kan, tahun depan itu juga Bu judulnya. Apakah boleh itu Bu? Tapi lain desa gitu Bu, lain desa. Tahun yang lalu misalnya di Serdang, tahun berikutnya di Sedang Bedagi misalnya.
Kemudian yang terakhir Bu, saya mau tanyakan kriteria kelulusan proposal itu gimana Bu? Siapa yang menentukan kelulusannya? Kemudian bagaimana sih sebetulnya nilai yang dikeluarkan agar transparan siapa aja proposal yang diluluskan? Itu aja Bu mungkin yang saya tanyakan Bu. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Terima kasih Pak Abdillah. Oh iya Pak Abdillah, untuk kedepannya nanti misal kalau kan selama ini yang saya tahu ya Pak, kalau PKM itu sampai saat sekarang ini penilaian masih internal dari UPPM, belum ada reviewer dari dosen PTKI apapun dari luar. Nah, jadi nanti kalau kedepannya ada reviewer, nah nanti ada template format dari penilaian yang akan dinilai dari pengajuan proposal tersebut yang akan di-share ke para dosen PTKI sebelum pengusulan proposal tersebut, Pak. Jadi para dosen tahu, oh kira-kira apa aja poin-poin yang akan dinilai oleh reviewer. Lalu selanjutnya untuk siapa yang akan menentukan lulus atau tidak lulusnya, mungkin akan dijawab oleh Bu Meti yang sebagai ketua kalau UPPM. Dan untuk pertanyaan Bapak yang pertama terkait apakah kegiatan PKM bisa dilakukan antar prodi dan juga misal tadi judulnya sama tapi dilakukan di beda tempat ya Pak, untuk tiap periode gitu ya Pak ya Pak. Nah itu mungkin Bu Meti lebih tahu Pak untuk bisa menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan tersebut. Mohon bantuannya Bu Meti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Abdillah. Jadi untuk nanti pengabdian kepada masyarakat itu nanti akan disempurnakan lagi formnya tentang pengusulan dana PKM. Tetapi selama ini untuk dana PKM itu adalah hasil dari persetujuan kita bersama Pudir 2 dan Direktur PTKI. Nggak ikut ini. Jadi Ya, untuk itu ikut. nanti hal-hal yang Saya naik motor terkait sambil dengan jalan. pendanaan ataupun bagaimana pelaksanaan PKM, apakah satu judul bisa ke berbagai prodi, itu nanti kita tetapkan kemudian. Karena ini selama ini kan kita jalannya seperti ini, tetapi yang akan datang kita akan lebih menyempurnakan lagi sehingga nanti bisa kita berikan keputusan yang absah setelah kita bicarakan hal ini kepada Pak Direktur dan Pudir 2. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Karena ini kan masih dalam belum sempurna. Baik, silakan Ibu Dinda, barangkali ada lagi yang mau disampaikan. Bagaimana Pak Abdillah, apa ada yang ingin dipertanyakan lagi? Cukuplah Bu. Mungkin tadi yang saya tanyakan sebenarnya penentuan kelulusannya, kemudian apakah masih boleh enggak judulnya yang lalu digunakan untuk tahun yang berikutnya, tapi biasanya lain gitu. Karena di portal Ibu tadi saya lihat, kalau saya seperti saya kan sebagai anggota melihat apa judul yang akan kita laksanakan atau yang telah dilaksanakan. Saya klik itu, maka itulah judul buku saya. Jadi kalau misalnya judulnya double, itu juga apakah boleh? Itu maksud saya tadi Bu. Terima kasih Bu. Kalau seandainya untuk teknisnya bisa Pak, tapi untuk itu kan sebenarnya keputusan dari Kepala UPPM ya Bu ya. Itu bagaimana Bu kalau seandainya semester ini judulnya A, terus tapi di lokasi seandainya Deli Serdang, semester depan judulnya A lagi tapi di tebing tinggi, apakah boleh Bu?
Itu pertanyaannya tadi dari Pak Abdillah, kira-kira gimana? Apakah boleh seperti itu, Bu? Kalau lokasinya berbeda bisa saja, bisa saja. Oh, bisa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kalau bisa, terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah Bapak Ibu semuanya, karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan kita akhiri sosialisasi ini. Untuk mengakhirinya, kami mungkin meminta penutupan dari Ibu Meti selaku Kepala UPPM dan juga Ibu Ginalia sebagai mentor kami. Pada Bu Meti terlebih dahulu kami persilakan. Bu belum di Oke. Ya. Maaf Ibu, Bapak, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Mohon maaf sekali lagi. Maka untuk setelah disosialisasikan oleh adik-adik kita menjadi tugas latsar mereka, kita sama-sama mendukungnya dan mudah-mudahan di UPPM ada perubahan dari konvensional menjadi otomatisasi yaitu online menuju ke TVET 4.0. Harapan kita bersama mudah-mudahan ke depannya
diridhoi Tuhan dan sama-sama kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan segala sesuatunya yang baru, yang tidak menjadi hal yang baru itu menjadikan kita merasa berdampak. Mudah-mudahan dampaknya lebih diperkecil. Demikian saja. Mungkin ada tambahan dari mentor dari Latsar CPNS kita yang baru. Silakan Ibu Gemelia. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua UPPM. Ya, jadi untuk portal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini kemungkinan masih ada yang kekurangan. Mungkin nanti ke depannya kami perbincangkan lagi untuk saran-saran Bapak Ibu yang tadi agar fiturnya ditambah lagi untuk supaya aplikasi ini lebih lengkap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Bisa foto bersama izin Oh dulu. ya, maaf Ibu Bapak, kita foto bersama dulu setelah absen. Silakan Pak Dian. Ya, mohonlah Bapak Ibu ya dibuka web on cam biar ada terbuka. Oke, ini saya masuk yang bisa on cam. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya Ya, mengikuti sukses kegiatan ya ini. Dian, Aman. Iya, Ibu, Ya, Bapak. terima kasih Diana, Bapak Mbak Ibu Dian. semua telah Terima hadir kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan forum ini. ya, Stop mana stop ini stop. Stop ini.